kemudian dari Nyonya infonya, ini Papa kok sekarang lebih sabar katanya. Keren. Nggak kayak dulu emosian gitu. Iya. Terus Stop ya. Nah, kemudian ya rutinkan olesi apa namanya itu magnesium oil di leher di sini ya, dada sama punggung sini. Nah, biasanya itu kalau dia ini apa namanya itu ada peradangan ya, kan sudah paham ya kan PCO kan kandungannya banyak ya. Selain ini MCT kandungan ininya lemaknya juga anti peradangan, antivirus, anti kuman gitu ya. Nah, kemudian magnesium oilnya bisa membuat rileks kalaupun ada apa namanya itu lendir-lendir yang apa namanya lengket di tenggorokan itu mudah keluar. Kalau itu sudah ini sudah keluar itu bebas enak gitu. Karena apa? Kadang-kadang kalau tidur ya itu ngeganjel nggak enak, rasa gatel apa itu yang membuat mengganggu tidur, di samping itu juga tidak nyaman gitu. Dari saya seperti itu. Monggo kalau yang lain ada menambahkan silakan. Mungkin ada lagi yang ini yang mau tanya lagi silakan. Dimanfaatkan ininya ya apa namanya itu kesempatan kita tanya jawab supaya lebih enak itu ininya apa namanya itu penjelasannya. Saya dong Pak Sidik. Oh silakan Mbak Rita ya. Silakan Mbak Rita. Nah, Pak Sidik kebetulan kan ada Pak Dokter nih di sini berkaitan dengan OA ya. Apa ya pengaruh dari kita berketo ini terhadap peradangan sendi gitu Pak? oh, ke saya nih. Ya boleh ke Pak Dokter, boleh ke senior lainnya. Coba jawab sedikit ya. Nah. Silakan Dok, nggak apa-apa Dok. Nanti aku tambahin Dok. Silakan Dok Taufik. Ya, jadi kita berpikiran logika aja lah. Dengan Pak. berketo ini bonusnya memang berat badan turun kan? Iya. Kita tahu bahwa di sendi ini merupakan penopang tubuh kita paling kuat. Iya Pak. Berat badan. Dan itu penyebab dari OA itu biasanya karena tulangnya bergeseran karena cairan sendinya makin berkurang. Iya Dok. Dengan adanya berat badan yang turun, otomatis tekanan antara tulang-tulang sendi yang membentuk sendi lutut itu berkurang. Kemudian mungkin perlu ditambah gerakan-gerakan, mungkin movingnya yang di 5 pilar itu kaki ya. Kalau saya sih dengan berenang dan goes. Itu nanti cairan sendinya makin lama makin menambah sendiri. Nah, dari efek lainnya mungkin ada tambahan nih, gimana kok kenapa bisa mungkin dengan keto bisa menambah cairan sendinya itu sehingga nyeri-nyeri dari OA itu berkurang. Itu. Ya. Monggo silakan. Ya, oke. Dok, makasih Dok ya, Mbak Rita. Jadi gini, tambahannya dari aku adalah bagi yang memang dulunya berat, ini biasa banyak terjadi di teman-teman yang memang obesitas dulunya ya. Jadi biasa kena OA, kenapa? Karena badannya sudah keberatan Mbak, gitu ya. Nah, apakah bisa berkurang ataupun bahkan hilang? Nah, insya Allah pasti bisa. Nah, cuma sekali lagi ini kan semua bentuk ikhtiar ya Mbak ya. Nah, gitu. Jadi artinya kita mencoba gitu kan. Secara penjelasan fisiologisnya dari yang aku pelajarin selama hampir 4 tahun berkarir ini adalah pada saat kita sudah mengurangi asupan rendah karbohidrat ini, maksudnya karbohidrat udah kita kurangi dengan serendah mungkin,
inflamasi itu jadi sangat rendah. Nah, karena inflamasi sudah rendah, healing atau penyembuhan semua yang ada di tubuh kita yang tadinya kita banyak penyakit dan sebagainya itu akan bisa terjadi, termasuk di OA-nya. Nah, apakah nanti bisa hilang atau tidak itu tergantung tiap orang masing-masing, gitu ya. Tapi yang dari beberapa warrior yang aku tahu yang dulunya punya OA, gitu ya, memang sudah sangat jauh berkurang. Yang pertama seperti tadi Dokter Taufik sudah bilang bahwa secara BB saja sudah berkurang. Nah, sehingga akhirnya beban lutut yang tadinya menopang tubuh secara berat, nah itu sudah berkurang, Mbak. Nah, sehingga tentu saja peradangannya berkurang, ya kan? Dari sisi itu ya. Nah, dari sisi yang berikutnya yang tadi yang aku bilang, bahwa memang inflamasi dari keseluruhan badan kita, yang tadinya kita kebanyakan makan karbo, gitu kan, inflamasi tinggi terus, itu juga ikut berkurang. Nah, gitu. Nah, jadi nanti kalau menurutku nih sekarang Mbak Rita sudah KF-nya berapa lama? Aku mau kesaksian sedikit, Mas. Jadi saya sudah berketo full sebenarnya 2018. Oh, 2000 dimulai dari 2017 saya berketo terus sampai full sampai di 2018. Nah, di 2018 itu sekitar bulan 9 saya berangkat ke Eropa, Mas, ke Paris, mengantar anak saya sekolah. Di sana saya 10 hari dalam kondisi keto. Dalam kondisi keto. Nah, itu karena anak saya tahu bahwa saya tuh sering mengeluh sakit tangan. Itu kan kalau di luar negeri itu kan kita ke stasiun kereta tuh kan bisa 3 lantai di bawah. Itu sampai anak saya tuh takut dia pegangin tangan saya. Bisa nggak mah nih naik turun tangga? Bisa nggak kerja? Tapi saya yakin gitu karena badan saya sangat ringan banget. Waktu itu berat saya cuma 50 sekian dan sekarang 70 sekian. Nah itu badan saya. Terus saya bilang enggak bisa kok, bisa. Jadi kita tuh setiap hari, Mas, naik turun tangga, jalan ke sana, jalan ke sini. Saya tuh nggak pernah ngerasa capek seperti dokter tadi bilang. Saya nggak pernah ngos-ngosan dan ajaibnya ini lutut saya nggak kambuh gitu. Nggak ngeluh. Hampir 2 minggu saya di situ dan saya pulang sendiri, naik turun tangga, naik bis apa sendiri itu sampai di sini nggak kambuh. Tapi Mas, dengan kesaksian begitu saya pikir gini, jangan-jangan sebenarnya lutut saya nggak apa-apa ya. Mulailah saya buka dikit ini si karbo jahanam ini ya kan. Karbo jahanam lah saya bilang. Jatuhlah saya dalam dosa, Mas, dan sekarang seberat saya 70 gitu dan kemarin karena lutut saya sakit sekali saya pergi ke ortopedi. Ortopedi begitu ngeliat, ya ini mah memang beratnya harus dikurangin 15 kilo, Bu, katanya. Jadi pada waktu saya datang itu berat saya 70 lah. Ibu harus ada di kepala 5 katanya. Aduh, saya langsung buka keto lagi. Memang cuman keto doang yang cocok buat saya dengan kondisi OA saya. Sekarang saya baru mulai Sabtu kemarin udah turun 3 kilo dan saya pun baru 3 kilo aja. Saya ngerasa udah enak banget, Mas, karena karbo itu nggak masuk sama sekali buat saya. Saya benar-benar kapok deh ini, benar-benar saya mau hidup di sini gitu ya, karena udah ngerasakan dulu waktu jalan di Eropa itu 2 minggu nggak ada masalah dan sekarang turun 3 kilo dan nggak masuk karbo itu aja udah nggak sakit. Terus kemarin saya balik ke orto itu dia bilang gimana, sakit nggak? Ini 3 kilo cepet banget turunnya. Terus saya diskusikan dengan Kito, Bapak dokter tahu nggak gitu. Nah biasalah dokter yang lain yang belum menerima ya dia marah lah ya. Nanti ginjal rusak apa segala macam gitu. Ya udah saya senyum aja gitu. Ya udah dok, saya pulang karena saya masih fisioterapi ya sampai 6 kali gitu kan. Ya udah saya cuma mau meneruskan aja gitu. Cuman dampak keto terhadap OA saya tahu karena saya udah ngerasakan nyaman banget. Cuman secara klinisnya kenapa ya bisa enak gitu dengan berketo cocok dengan OA gitu. Tadi dijelaskan bahwa dengan tidak makan karbo maka mengurangi inflamasi gitu ya. Jadi saya sedikit mengerti sekarang. Terima kasih coach sama dokter. Iya Mbak Rita, jadi gitu ya. Wah, kalau udah pernah keto sebelumnya berarti sudah intinya sudah merasakan kan manfaatnya ya. Jadi sekarang sudah dilanjutkan gitu ya. Nah, terus kemudian apa namanya? Ya ini cerita CLBK ya Kak ya. Karena radang sendi itu kalau aku lihat coach memang ininya itu sebenarnya bukan karena BB juga sih gitu loh. Jadi memang karena menopause, satu memang menopause, yang kedua memang dulu memang nggak pernah
dilatih ototnya itu Oh iya, memang betul. rawan banget dengan OA. Dan Iya. OA itu memang ya karena peradangan terjadinya itu lama-lama jadi peradangan karena ototnya nggak dilatih, terus otot itu sebagai penunjang penopang badan kita ya. Jadi istilahnya kan lutut itu juga menopang core ya. Ya, jadi core itu kan karena core itu yang menggerakkan tubuh, tapi yang menahan itu adalah lutut. Nah, karena biasanya lemak itu ada di daerah core lah ya. Iya. Daerah core, kalau perempuan itu ada di glutes ya, ada di bokong ya. Kalau perempuan ya akhirnya makanya jadinya lututnya jadi ya tadi yang bilang dokter itu juga ya akhirnya jadi pelumasnya berkurang dan akhirnya menimbulkan inflamasi jadinya. Nah, makanya kenapa kalau pakai dengan KF rata-rata itu mulai membaik karena yang direndahkan adalah inflamasinya dulu. Iya. Terus kan nambahin dikit Mas. Saya kan juga pasien Dr. Henry Suhendra, dokter ortopedi yang lagi ngetop itu kan. Oh, pasiennya Dok Henry. Henry Suhendra. Saya tuh udah sampai suntik lutut itu yang mahal itu loh, yang kiri 600, kanan 600 selama 5 kali itu kan. Saya udah, tapi nggak ada ngaruhnya gitu. Nah, waktu saya datang lagi dengan kondisi udah berat, dia langsung bilang, saya kan udah bilang BB ditahan katanya. Terus angkat beban dong katanya gitu. Angkat beban, olahraganya itu angkat berat, kencangkan perut, kencangkan pinggang, kencangkan panggul, dia bilang kan, supaya jangan berat sini. Makanya waktu saya buka-buka lagi dan ada keto gym, saya baru tahu ada keto gym ya. Langsung deh saya gabung karena sejalan dengan apa yang Dr. Henry Suhendra itu bilang. Beliau kan lagi mempopulerkan olahraga angkat berat ya, karena dia bilang untuk memperkuat rangka-rangka otot. Kemarin juga kaitannya dengan COVID itu ya, supaya katanya sih nggak kena COVID, katanya begitu. Tapi Deddy Corbuzier kena COVID juga tuh. Nah, jadi penjelasannya kalau masalah kena COVID nggak ada yang kebal sih. Jadi yang ada adalah bagaimana merespon. Karena aku alumni Delta juga sebelum vaksin. Nah, jadi dulu pada saat kena Delta itu recoverku cepat. Dan semua teman-teman gym ya yang aku kenal yang kena Delta zaman sebelum vaksin ya, itu semua hampir semua recovery-nya cepat. Gitu. Oh iya. Ada 10 teman gym ya, ada sekitar ya hampir 10 lah teman-teman gym yang sempat kena era Delta ya. Nah, era Delta recovery-nya bisa cepat. Nah, kenapa? Karena itu tadi otot itu adalah salah satu kita juga gitu ya. Nah, jadi saya ini terkait dengan yang tadi kita bahas Kak Rita masalah OA. Jadi OA ini juga rentan dengan wanita ya, bagi teman-teman yang wanita ya. Nah, jadi bagi yang baru mulai KF, nah makanya yuk. Nah, jadi wanita ini kenapa juga penting latihan beban? Karena wanita ini resiko terkena osteoporosis itu sangat besar gitu ya. Karena hormonalnya berbeda dengan pria. Nah, gitu. Jadi menguatkan tulang itu salah satunya adalah dengan menguatkan otot rangka. Nah, iya betul. Rangka kuat maka tulang akan kuat. Nah, jadi ini yang mesti diluruskan. Banyak persepsi dari teman-teman warrior wanita yang berpikir bahwa latihan beban tuh nanti bisa jadi bulky kayak cowok. Enggak mungkin. Nah, karena hormon testosteron di wanita itu sedikit, gitu ya. Jadi tidak akan bisa ototnya sebesar pria. Nah, tapi yang jelas akan membentuk sesuai porsinya. Nah, jadi kenapa wanita juga justru penting latihan beban, melatih otot rangka istilahnya, yaitu tadi, karena menguatkan tulang. Nah, jadi antara otot rangka dengan tulang, ini adalah dua serangkai yang benar-benar membuat kita bisa menjadi tua dengan sehat bugarnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau dengan ber-KF itu insya Allah nanti daleman atau metabolisme kita sehat, tapi luar itu harus dilatih. Luar itu nggak bisa kalau nggak dilatih. Jadi otot rangka kemudian tulang dan sebagainya itu harus dilatih. Nggak bisa
dengan makan rendah karbo, fasting terus akan jadi kuat tulangnya, belum Iya. gitu ya. Jadi Iya, makanya betul, kenapa betul. 5 pilar itu di KF itu penting, karena itu memang yang membuat nanti kita di usia tua nanti itu bisa juga tetap bugar, ya, tetap Iya, kuat iya. jalan, gitu loh, kemana-mana nggak pakai tongkat, nah gitu. Nanti teknik latihan bebannya dijelaskan sama Coach Doni, gitu ya. Nah, Ya. jadi ini melanjutkan aja Kak, gitu. Apalagi memang Iya. Dokter Hendra kan memang benar-benar ini ya mengedukasi juga gitu loh. Iya. Ya jadi seperti itu Kak ya, Kak Rita ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Terima kasih. lanjut. Oke. Sebelum Oh, masuk ya. aku mau Maaf, sedikit. dikit lagi Mas. Kan Ya, beliau silakan. ngasih suplemen D3K2 magnesium zinc. Dalam kondisi keto kita masih bisa makan nggak ya? Masih, bagus, nggak masalah. Itu bagus, Ya. Bos. No problem. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Ya, Kak. ya, baik. Terima kasih. Ya, oke. Nah, oke, sebelum lanjut, aku mau tambahin ke Dokter Taufik, Dok. Nah, jadi buat teman-teman yang baru masuk tahapan udah fat adapted, kemudian olahraga segala macam, nanti akan dijelaskan sama Coach Doni juga bahwa yang ini masih dipahami juga ya. Salah satunya adalah bagian teman-teman melakukan olahraga endurance ya. Jadi olahraga ada 2 nih. Jadi olahraga yang sifatnya kardio atau aerob ya. Nah, sistemnya aerob gitu. Makanya kenapa ada istilah aerob. Nah, kalau latihan beban tuh anaerob gitu ya. Jadi kalau aerob itu yang kardio. Nah, jadi olahraga ada 2, ada yang sifatnya weight training, ada yang sifatnya kardio. Nah, tipe otot yang dilatih juga berbeda. Nah, jadi kalau untuk mau melatih otot rangka yang memang dua-duanya pengaruh. Jadi ada otot rangka yang tipenya tipe 1, itu namanya slow twitch muscle fiber. Nah, itu adalah tipikal otot rangka yang diperuntukkan untuk olahraga kardio, ya, aerob exercise. Nah, kalau memang kita mau melatih jadi kuat, itu juga lebih bagus adalah tipe 2, terutama 2B, ya, fast twitch muscle fiber. Nah, gitu ya. Nah, kita pada saat teman-teman tidak lakukan latihan beban pun ya terjadi namanya atrofi. Atrofi adalah penurunan massa otot. Nah, yang lebih cepat turun adalah yang tipe 2B. Nah, gitu. Yang tipe 2B ini yang bisa membuat massa otot kita makin lemah kalau tidak dilatih. Nah, gitu. Bagi teman-teman yang sifatnya nanti mau olahraganya endurance ya pada saat udah fat adapted, yang perlu diwaspadain adalah olahraga endurance ini bisa terjadi kalau fat adapted ini nggak capek-capek. Ya, mungkin tadi Dokter Taufik kalau masih nyimak ya. Nah, jadi jangan sampai atau teman-teman yang lain yang suka goes ya atau bahkan lari dan sebagainya ya jangan sampai nanti overtrain. Itu aja ya pesanku. Kenapa? Karena nanti perasaannya badannya nggak pernah capek. Ya benar nggak pernah capek. Kenapa? Karena menggunakan lemak badan kita, body fat kita sebagai energi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian takutnya makannya juga nggak banyak. Nah, jadi rasa laparnya berbeda dengan kalau kita melatih yang massa otot tipe 2, ya, tipe 2, 2A atau 2B atau bahkan 2X. Nah, gitu, itu berbeda. Nah, jadi nanti teman-teman yang ikutan kelas pelatihan dasar ini, nanti dengan Coach Doni akan merasakan, mungkin bisa terjadi setelah selesai dalam waktu 1 jam total lapar. Nah, ya. Nah, itu memang bisa terjadi kalau kita melatih yang otot rangka tipe 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman yang gini, maksudnya adalah teman-teman yang kalau misalnya belum ada preferensi olahraga endurance sebelum KF, ya nanti bertahap ya kalau mau endurance ya. Jadi fokus ke latihan beban. Kalau yang sebelum KF memang sudah sering goes misalnya atau running ya. Nah, kalau memang fokusnya mau bangun massa otot ya endurance-nya jangan kelamaan gitu atau durasi dalam waktu seminggu mungkin hanya beberapa kali saja, jangan terlalu sering. Nah, itu saja ya pesanku ya. Jadi intinya ada video yang sudah aku jelaskan olahraga, kardio atau latihan beban. Nah, itu lebih spesifik aku jelaskan di situ. Ya, kurang lebih kayak gitu. Silakan Babi Sidik, mungkin ada yang mau ditanyakan lain teman-teman? Oke, teman-teman masih ada yang tanyakan silakan. Silakan Dok. Jelas ya, Dok ya? Ya. Tadi penjelasanku ya, Dok. Bagaimana untuk olahraga renang, Pak Ebi? Iya, sama kardio juga. Ya, nggak masalah. Jadi bukan berarti nggak boleh, Dok. Bukan berarti nggak boleh. Cuma memang intinya adalah kardio ya. Iya, walaupun gini, Dok. Jadi kalau misalnya renang dengan goes, kalau renang ini kan melatih yang upper body,
ya kan? Nah, upper body. Nah, kalau yang goes latihannya lower body. Nah, jadi sebenarnya tipikalnya kalau secara muscle otot atau muscle fibernya juga ada dilatih dua-dua tipe nih, Dok. Gitu. Cuma yang maksudku tadi penjelasanku adalah pada saat kita menggunakan tenaga aerob gitu ya. Nah, itu memang akan dirasanya seperti nggak capek, Dok. Nah, ini yang takut mesti diwaspadai, bukan berarti nggak boleh gitu. Jadi yang mesti diwaspadai adalah jangan sampai nanti overtrain karena sudah banyak kejadian. Nah, gitu. Jadi tambah stres. iya, tambah stres. Jadi karena pada saat udah fat adapted, Dok, kayak tadi Dr. Taufik sendiri udah bilang, kayaknya kan nggak capek-capek ya, yang ini segala macam gitu ya. Ya itu tadi gitu. Jadi karena memang beban BB-nya sudah jauh berkurang gitu kan. Nah, terus badan ini sudah bisa menggunakan body fat ini sebagai energi, Dok. Nah, jadi pada saat badan ibarat sekarang misalnya contoh kalau aku lihat dari ini video ya mungkin tipikalnya Dr. Taufik mungkin antara 15-20% body fat gitu ya. Itu yang bisa dipakai sebagai energi, Dok. Gitu loh. Nah, sehingga nggak makan pun kan kuat ya, Dok. Benar nggak? Iya kan? Goesnya juga kuat, nggak usah makan. Nah, padahal kalau misalnya ikutan ada teman-teman goes lain yang pasti karbo, mereka biasanya harus makan dulu, benar nggak? Nanti Dr. Taufik juga kan melihat pada saat udah running berapa kilo, puluhan kilo, bahkan nggak makan juga nggak masalah, gitu loh. Nah, itu yang terjadi di situ, Dok, maksudnya. Gitu. Minum doang. Jadi yang paling penting minum dan ada garamnya, Dok ya. Nah, jadi yang paling penting adalah garam. Jadi di sini nanti juga kalau sebenarnya akan menjelaskan pentingnya garam, Mbak Bawi Sidik ya. Jadi garam ini sangat penting. Ya hidrasi. Jadi hidrasi, kecenderungan kita, Dok, pada saat kita sudah fat adapted, ya sudah ketosis, itu air akan lebih cepat keluar. Nah, jadi tidak ditahan lagi. Kenapa? Karena kita sudah minum karbo. Nah, jadi pada saat karbo sudah nggak ada, ya kan, air ini gampang keluar. Nah, pada saat air keluar, sodium juga keluar. Nah, sodium keluar, kadang-kadang sering juga potasium sama magnesium keluar juga. Nah, jadi makanya kenapa ketidakseimbangan elektrolit dalam hal ini itu sering terjadi di KF warrior. Nah, jadi makanya kenapa garam itu harus diumut terutama memang yang sudah olahraga gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Dr. Taufik adalah renang gimana, goes gimana, nggak masalah, Dok. Yang penting pesanku cuma satu, hidrasi dengan garam, ya. Kemudian makannya, Dok, ya. Karena banyak teman-teman yang melakukan endurance makannya nggak banyak, karena memang rasa laparnya berbeda dengan yang teman-teman melakukan weight training only. Nah, karena ini kan kalau goes dengan renang ini sebenarnya kombinasi antara memang ada latihan tipe otot duanya, tapi juga ada latihan kardionya. Nah, gitu itu aja sih, Dok. Nah, jadi asupan refill-nya yang paling penting karena badan kita ini tetap butuh refill. Nah, terutama protein dalam hal ini. Gitu. Oke. Ya. Buat teman-teman ada lagi mau tanya silakan, Bu Nur Hayati silakan. Iya, terima kasih Pak Sidik. Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Dokter juga. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kebetulan, alhamdulillah saya penyintas kanker mamai. Sudah di mastek tahun lalu dan sudah selesai kemo di bulan Mei kemarin. Yang menjadi pertanyaan saya, sepanjang pengalaman Bapak Ibu yang sudah ber-KF bertahun-tahun, apakah pernah mendapatkan penyintas cancer yang ber-KF tapi relapse gitu, Pak? Yang kedua, saya kan di mastek nih yang sebelah kiri. Jadi kata dokter tangan saya kanan itu menjadi golden hand, tidak boleh mengangkat beban lebih dari 2 kilo, tidak boleh tensi dan sebagainya, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara saya ikut olahraga angkat beban ini agar aman dari masalah limfedema. Saya kira itu aja, Pak Sidik, mungkin dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur. Silakan Coach Edi, mungkin mau dijawab dulu, nanti saya bisa tambahkan. Oke, Mbak siapa namanya tadi? Nur Hayati, Mbak Nur. Mbak Nur ya, Mbak Nur. Stadium berapa Mbak? CE-nya Mbak? Alhamdulillah masih stadium 1B, Mas. Oke.
Ya udah. Oke, gini Mbak. Jadi yang penting adalah Mbak Nur sudah sangat tepat melakukan KF ya. Kenapa? Karena bahan bakarnya sel kanker lah, tumor lah, atau miom lah, pokoknya sel-sel yang abnormal di tubuh kita, itu bahan bakarnya adalah memang gula utamanya. Nah, jadi dengan merendahkan gula, ya akan bisa membuat sel-sel tersebut tidak berkembang biak dan mudah-mudahan bisa mati ya. Tapi tidak ada jaminan ya Mbak ya. Nah, jadi artinya KF ini tidak memberikan jaminan wah pasti sehat. Nah, ini buat teman-teman yang baru juga sama ya. Jadi KF ini adalah bentuk ikhtiar ya. Jadi KF ini tidak membuat kita jadi Superman gitu ya, terus tahu-tahu kita sehat semua, tidak demikian. Ya, semua adalah bentuk ikhtiar, hanya Allah yang bisa tahu menyembuhkan penyakit kita atau tidak. Gitu kan. Nah, tapi secara logika penjelasan fisiologinya Mbak adalah CA itu adalah bahan bakarnya adalah gula yang pertama, yang kedua adalah glutamin. Nah, jadi penderita kanker memang harus latihan beban. Nah, kenapa? Karena jika gulanya sudah kita minimkan, ya mereka sudah kelaparan, mereka bisa masih mencari sumber bahan bakar lain yaitu glutamin. Glutamin ada di mana? Otot. Nah, jadi otot dari penderita CE atau tumor dan sebagainya itu adalah juga bisa merupakan bahan bakar mereka untuk berkembang. Nah, kalau kita melatih otot rangka kita dengan latihan beban, nah glutaminnya itu kita pakai, gitu. Nah, jadi tidak ditarik oleh sel-sel abnormal tersebut. Nah, gitu ya. Nah, terkait dari bagian mana yang nanti nggak bisa dan sebagainya, itu nanti mungkin lebih detail lagi ya, mungkin nggak jelaskan di sini gitu. Tapi intinya kalau di bagian sini ya bagian CE biasanya ada entah di kiri atau di kanan. Nah, dicek bagian mana misalnya di kiri, yang nggak boleh di mana? Kata dokternya. Kiri itu. Kiri, yang nggak boleh di kiri. Nah, berarti yang kanan boleh. Oke. Yang kanan boleh. Boleh, kanan. Iya. Ya, nggak apa-apa, latih yang kanan dulu ya, nanti kirinya bertahap. Ya, sambil lihat progres dari recovery CE-nya. Ya, kenapa? Karena walaupun kita melatih hanya sebelah tangan saja atau sebelah bagian saja, itu ada sebuah studi terbaru yang menunjukkan bahwa bagian tubuh kita yang tidak dilatih itu akan mendapatkan sinyal respon demand dari latihan beban juga, gitu ya. Nah, ini studi terbaru sudah menyatakan demikian. Jadi walaupun misalnya kita tangan bagian sebelahnya itu tidak kita latih, gitu ya, dia nanti lama-lama akan, karena kita melatih sebelah kanan nih, ya kan, walaupun kirinya diem, kiri ini dia akan mendapatkan respon juga, ya walaupun tidak sama, gitu. Nah, jadi tubuh kita itu sangat pintar, Mbak. Nah, gitu ya, jadi sangat pintar untuk bisa recover, tentunya dalam kondisi yang memang kalau misalnya di KF ini sudah rendah gula, ya kita salvasi dan sebagainya, itu akan membuat recovery ini akan jadi lebih baik. Nah, gitu. Intinya gitu ya, Mbak Nur ya. Jadi jalankan KF-nya secara benar dulu, Mbak, gitu ya. Hindari daging merah ya, Mbak. Kalau untuk penderita CE, ya rutinkan latihan beban. Nah, jadi gampang nanti kanan dilatih nggak apa-apa untuk upper body-nya, bagian core boleh, ya lower body nggak ada masalah, ya. Nah, gitu. Ya, boleh tambahin Coach 3 kali. Mungkin Coach Doni mungkin tambahkan silakan. Jadi kan CA itu kan sebenarnya bahan bakarnya memang glukos ya, gitu loh, sama glutaminnya. Tapi ingat juga ya Mbak ya, tubuh kita itu bisa produksi glukos sendiri. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan, oh gue udah nggak makan karbo ya, gue udah nggak makan gula ya, gitu loh, gue udah jalanin KF ya, fastingnya juga udah panjang, udah sanggup 16 jam sampai 18 jam, tapi kok makin membesar ya. Nah, berarti memang ada satu indikator ya, ada satu faktor lain yang selama ini mungkin nggak diperhatikan, yaitu tingkat stressingnya. Nah, karena semakin stres tubuh kita juga, ya tubuh akan memproduksi gula yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu ya. Salah satunya adalah mungkin tidurnya yang harus dicek. Jadi pastikan juga kalau untuk terapatik di ketofastosis itu ya targetkan tidurnya minimal ya 7 sampai 8 jam dulu. Nanti kalau sudah semakin berkembang lagi kalau bisa 10 jam. Untuk mempercepat itu akan lebih baik 8 sampai 10 jam. Ya bahkan Mas Tio menganjurkan sampai 12 jam. Itu bagus banget kalau bisa, tapi kan mungkin terbentur dengan kondisi ya misalnya harus apa dan ini, tapi pastikan jangan sampai lebih di bawah 7 jam guys. Ya.
karena itu penting banget buat recovernya. Kalau memang nggak bisa tidurnya nyenyak, berarti yang harus ada sumber stres lain yang harus dikurangin. Ya, contohnya mungkin aktivitasnya, olahraganya di skip dulu, ya. Prioritaskan untuk recovernya, prioritaskan untuk tidurnya, ya. Jadi misalnya malam tidurnya kurang bagus, ya usahakan ya nggak usah ditambahin dengan olahraga, nggak usah ditambahin dengan aktivitas berat yang bikin stres tubuhnya meningkat. Nah itu nanti karena kalau tubuh kita makin banyak memproduksi gula ya dari livernya kan ada proses glucogenesis ya, itu juga bisa jadi bahan buat ya sel kankernya, sel cancernya. Nah kalau yang glutamin ya tadi Coach Happy udah ini. Nah kalau olahraga ya itu memang sebenarnya ya posisi tangan di kiri ya. Kiri ya. Itu memang banyak, tangan itu memang banyak digunakan untuk olahraga sih gitu loh ya, terutama tangan. Meskipun sebenarnya contoh paling yang bisa dilakukan adalah kayak untuk tangan kanannya mungkin bicep curl ya, DB kickback kayak gitu ya, atau mungkin row dengan satu tangan ya. Tapi untuk latihan kayak push up mungkin bisa dihindarin dulu karena kan push up tetap menggunakan tangan kiri ya, tetap menggunakan tangan kiri ya. Kayak push up atau apa kayak lateral gini masih bisa dilakukan, tapi bisa difokuskan juga di lower body. Nah, ya karena lower body ini kan sebenarnya posisi otot terbesar manusia itu di otot lower body. Nah, kalau kita bisa fokuskan di lower body nanti juga akan bagus dulu. Jadi tangan kirinya paling tangan kanannya. Jadi sementara latihan-latihan yang ikut mendorong di tangan kiri itu sementara di skip dulu ya kayak gitu ya. Nanti atau saya tidak usah pakai beban, Mas. Bisa, tapi nggak ada masalah. Cuman mungkin kalau untuk pakai beban ya itu mungkin bisa dipakai buat untuk yang tanpa beban mungkin kayak stretching kayak gitu-gitu aja. Terus satu lagi kalau kemarin ada beberapa saya waktu juga baca-baca juga ya itu ikut yoga ya. Nah yoga itu bisa membantu meditasi yang akhirnya bisa menurunkan stress release-nya untuk membantu recover dari tidurnya. Nah, jadi bisa diikut yoga. Yoga bagus banget untuk penderita CA. Ya, banyak. Ya, maaf Mas Don, kalau yoga itu sebaiknya dilakukan pagi, siang atau sebelum tidur? Nggak ada masalah. Mau pagi, tapi orang biasanya lebih suka itu di pagi hari. Ya, di pagi hari atau mungkin 15 menit ada waktu 15 menit untuk sebelum tidur. Ya, jadi dia yoganya kan yoga macam-macam ya gitu loh. Ada yoga yang strength, ada yoga yang meditasi ya. Nah, yang sebelum tidur itu mungkin yoga meditasi yang bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak latihan beban memang bagus ya untuk ini, tapi yoga juga bisa mendukung mempercepat ini karena banyak studi, banyak jurnal yang mengatakan bahwa yoga itu bisa menurunkan stres di pikiran, stres di tubuh ya kayak gitu ya. Jadi ditambahkan latihan beban plus nah untuk yang bagian tidak diperizinkan ya stop dulu latihannya. Contohnya kayak misalnya push up ya jangan dilakukan. Nanti kan kita ajarin push up ya mungkin Mbak Nur Hayati mungkin nggak usah ngikutin push up-nya ya. Mulai saya ikut, saya coba, ternyata memang ada pengaruhnya gitu, Mas. Jadi jangan dilakukan push up-nya, tapi kayak latihan squat, latihan lower body itu nggak apa-apa malah, karena lower body paling gede. Jadi ketika dilakukan banyak latihan ya mungkin akan menyedot yang tadi Mas Hebi bilang, tubuh lain akan merespon juga. Jadi glutamin bisa diambil di otot lower body kita, karena kan otot body kalau tangan itu kan sebenarnya otot kecil ya. Ya, tangan itu kan sebenarnya otot kecil gitu ya. Oke ya. Itu mungkin Babi bisa ditambahkan lagi. Oke, jadi gini Mbak Nur. Sel kanker itu sel yang memberontak. Jadi dia sel yang tidak sehat gitu ya. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada prinsipnya semuanya itu adalah akibat metabolisme yang buruk. Dia punya makanan juga karbohidrat dan gula, itu sebabnya ya. Saya sarankan baru ulang-ulang,
betul-betul harus rendah karbohidrat ya. Nah, kemudian lagi untuk makannya pastikan dalam tanda kutip ya, kalau bahasa Mas Tio itu bisa membedakan antara hewan dan tumbuhan. Kalau hewan boleh, tapi dengan syarat untuk yang punya autoimun, punya kanker ya, hindari daging merah, konsumsi daging putih. Sedapat mungkin konsumsi lebih banyak ikan. Kalau dia tidak suka ikan, susah ikan mahal ya, boleh daging putih lainnya dari unggas ya. Itu harus ditambah dengan apa namanya itu omega 3 untuk ini ya. Tapi kalau sudah konsumsi ikan, omega 3-nya sudah cukup. Nah, di sini saya wajib memberikan kekhususan untuk Mbak Nur ya, melatih puasa panjang ya. Jadi jangan berharap untuk naik fase untuk memperbanyak makan ini itu ya, tapi usahakan ya naik fase dengan perpanjang fasting seperti yang sudah dijelaskan di dalam program Ekopas halaman pertama ya, pembahasan halaman pertama langkah-langkah Ekopas itu tentang intermittent fasting. Jadi kalau dia memang sudah bisa sampai jam 12 ya, usahakan ditambah ya jam 1, jam 2, terus sampai 23 jam gitu. Sekali ini. Lah, kalau dia itu sudah bagus ya, usahakan Mbak Nur toh muslim ya, usahakan puasa Senin Kemis tanpa sahur ya. Nah, untuk ininya untuk detailnya nanti bisa japri aku ya. Kalau ini dia Mbak Nur sudah mampu ya, mungkin saya mengajak Mbak Nur untuk usaha water fasting, tapi bertahap, ya. Karena apa? Kalau Mbak Nur sudah bisa puasa panjang sampai 23 jam dengan tingkat stresnya yang bisa terkendali, ya, makannya bagus, tidurnya bagus, ya, otomatis glukos akan semakin rendah. Karena sesuai target daripada terapeutik untuk Mbak Nur ini, ya, harusnya dia punya gula darah puasanya di bawah 60 supaya sel kankernya tidak dapat makan, supaya sel kankernya bisa tidur, ya kan? Nah, tapi untuk mendapatkan ini semua perlu perjuangan, tidak mudah gitu. Tapi insya Allah bisa. Jangan berharap untuk sembuh, kalaupun memang dia bisa sembuh sama sekali, alhamdulillah. Tapi paling tidak, kalau sel kanker bisa ditidurkan, ya, dia tidak akan bisa membelah diri. Ini yang paling penting, ya. Kalau dia bisa membelah diri, apalagi cap payudara, ya, yang sangat membahayakan itu kalau dia sudah memestase ke paru-paru. Nah, ini yang harus kita cegah. Jadi, Mbak Nur tidak perlu kecil hati, tidak perlu bersedih. Kita semua lebih dari 480.000 anggota kita pastoris, semua saudara, semua saling membantu, semua tidak dipungut biaya, semua cuma-cuma. Yang penting cuma satu, niat dan usaha. Dari saya gitu aja. Oke, saya kembalikan lagi ke Coach Ebe, silakan Coach. Ya, oke, gitu ya. Jadi penjelasannya aku rasa udah lengkap ya, Mbak Nur ya. Nah, jadi tinggal praktek aja, insyaallah nanti akan sembuh ya, Mbak ya. Jadi no worry. Makasih Mas Edi, Mbak Sony, Pak Sidi. Ya. Interupsi Pak Ebi. Ya, Silakan Dok. Ya, ke Babe nih mau tanya Ebe. Ya, silakan. Sehubungan dengan apa? Water fasting atau rencana ke arah water fasting itu untuk warrior, terutama yang pemula-pemula itu untuk ke arah sana itu patokannya apa? Apakah tingkat stres yang rendah, kadar gula yang turun, atau ada fase waktu? Berapa bulan baru? Yang pertama Dok ya, tujuannya dulu harus jelas. Tujuannya dulu harus jelas. Nah, kalau dia tujuannya sudah jelas, seperti Mbak Nur ini kan memang harus dipaksakan gula darahnya harus rendah untuk supaya menidurkan sel kankernya ya. Ini sudah jelas ya. Punya tujuan ke arah sana. Nah, untuk tujuan ke arah sana harus dilatih puasanya. Puasa panjang itu meningkatkan stres.
stres daripada puasa biasanya itu orang kehilangan nafsu makan. Nah, ini nggak baik. Kalau dia sudah nafsu makannya menurun ya, otomatis tingkat tidurnya juga bermasalah. Kalau dia dua ini sudah kena, ini bisa masuk ke arah maladaptasi. Nah, disinilah yang harus kita arahkan ya. Kita juga harus mengontrol tingkat stresnya ya, kemudian asupan nutrisinya, kemudian juga kualitas tidurnya, termasuk di olahraganya. Walaupun olahraga seperti Bu Nur ya harus dibatasi dengan ini tertentu, tapi olahraga tetap harus ada gitu ya. Jadi Bu Nur kan baru-baru gabung karena saya yang semua nerima warrior. Jadi belajar dulu di 5 pilar itu pelan-pelan, mulai dari fasting, moving walaupun dia terbatas ya, relaxing ya, bagaimana mengendalikan tingkat stres, kemudian juga memenuhi kebutuhan nutrisi, ditambah lagi nanti bagaimana tidurnya. Kalau kita sudah melatih fasting, berarti kan kita melatih ini nih stres ya kan, kita memperpanjang stres ya, ditambah lagi kita moving, stresnya kan bertambah ya kan. Kalau dia nafsu makannya bagus, ya kan, kemudian tidurnya bagus, berarti stresnya yang panjang itu bisa di-reset nol kembali, dia sehat. Itu ditambah lagi. Kalau dia ini sudah mampu, ya, baru ya kita arahnya ke puasa yang lebih panjang lagi. Ya, poinnya seperti itu. Jadi walaupun yang namanya water fasting itu baik untuk kesehatan, tapi juga harus memahami risiko-risikonya. Nah, kalau kita sudah paham toh risiko ini bisa kita minimalisir, bahkan kita hilangkan gitu, supaya tidak terjadi maladaptasi. Dari saya kurang lebih seperti itu, Dok. Ya, berarti individualis ya, B ya? Iya, betul. Tergantung dari kemampuan untuk memanage 5 pilarnya. Iya, karena gini Dok, buat teman-teman ya yang autoimun, cancer, kemudian gagal ginjal, katakanlah ya penyakit yang memang ini sulit diperbaiki ya. Apapun alasannya, tingkat stresnya tinggi, ini yang harus kita tekan, Dok. Ya, kalau lihat 5 pilar itu dari yang paling kuat stresnya kan fasting, moving, terutama itu ya. Nah, harus diimbangi dengan tidur yang bagus ya, terutama untuk restore kembali zero tadi ya. Ya, betul. Kayaknya yang paling skala prioritasnya itu tidurnya ya, B. Iya, ya, makanya buat teman-teman yang punya masalah yang serius itu kan kadang puasanya diperpendek, kadang puasanya ditiadakan ya, tapi disuruh tidur. Kalau bahasanya Dokter Piprin kan MMR, merem, mingkem, ya kan, relax. Artinya apa? Perbanyak tidur ya. Kalau dia orang tidur otomatis mingkem, artinya nggak makan ya kan. Lah artinya disitulah dia dapat puasanya. Tapi puasanya dia di kondisi rileks, di kondisi tidur. Lah, kalau dia terjaga, ya kan, dia harus rileks. Artinya apa? Dia berusaha cari hiburan yang membuat dia ketawa. Dia bergaul dengan teman-teman yang saling mensupport. Dia menghindari orang-orang yang itu punya tingkat stres tidak baik, lain-lain. Ya, disitulah ini. Jadi 5 pilar juga harus kita pahami secara luas. Artinya apa? Tidak mutlak ini harus begini. Jadi mana yang bermasalah, apa yang harus digeser. Kurang lebih seperti itu, Dok. Oh iya. Baik, terima kasih B. Oke, ya terima kasih. Lanjut, Pak Ebi. Oke, yuk B, kita udah lama kita masuk ke sesi kelas pelatihan ya.